Selamat pagi Bu Eni. Ya, selamat pagi juga Bu Ayu. Apa kabarnya? Sehat. Sehat. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kemarin saya sudah buat janji sama Ibu bahwa kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana nanti di selanjutnya akan kita lakukan kegiatan observasi, di mana Ibu Eni akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira dari kegiatan praobservasi ini apa yang ingin Ibu harapkan setelah selesai kegiatan ini? Ya, saya harapkan dalam kegiatan ini kita bisa berbincang, berbagi pengalaman dengan Bu Ayu. Begitu juga dengan sebaliknya. Harapan saya kepada Bu Ayu untuk bisa memberikan bimbingan kepada saya untuk memperbaiki pembelajaran saya supaya lebih baik ke depannya. Baik, jadi Ibu harapkan kita bisa saling berbagi informasi dan sharing terhadap pembelajaran yang akan Ibu ingin lakukan nanti ya. Dan semoga saya pun bisa membantu Ibu, dan saya mengharap Ibu tidak merasa terbebani dalam kegiatan praobservasi ini. Baik, kalau boleh tahu besok Bu Eni mau mengambil materi apa? Besok saya akan mengambil pelajaran matematika, materinya tentang satuan waktu. Oke, baik. Satuan waktu ya Bu ya, tentang matematika. Baik, nah dari pembelajaran yang Ibu susun ini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Dari tujuan pembelajaran ini saya berharap siswa dapat mengetahui bagaimana cara menentukan waktu pada jam, baik dalam menit, detik, menit maupun dalam jamnya, dan mereka bisa menentukan arah jarum jam. Oke, baik. Nah, apakah Bu Eni sudah melakukan beberapa persiapan? Nah, kalau sudah, kira-kira apa saja persiapan yang Bu Eni lakukan sampai pada saat hari ini? Persiapan untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik RPP, media LKPD ataupun evaluasi. Ya, baik. Oh, nah berarti semuanya sudah lengkap ya Bu ya, terkait tentang pembelajaran yang akan Ibu bawakan besok. Jadi di setiap pembelajaran itu kan pasti kita memiliki tingkat kesulitan masing-masing ya. Dan kita juga tahu setiap anak kan berbeda-beda. Ada yang tidak kemampuannya di atas, ada yang sedang, ada yang di bawah. Nah, kalau saya boleh tahu, bagaimana nih cara Bu Eni untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, baik Bu Ayu. Nah, kemampuan setiap siswa kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang cepat menangkap dan ada yang kurang cepat menangkap. Nah, untuk itu cara mengatasinya saya harus mengenali mereka terlebih dahulu, bagaimana kemampuan setiap masing-masing siswa tersebut. Oke, baik. Berarti Bu Eni sudah melihat kesiapan belajar siswa itu masing-masing ya. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ada siswa yang cepat nangkap, ya kan? Ada siswa yang sedang dan ada siswa yang sulit untuk memahaminya. Nah, terkait dari kesulitan belajar itu, pasti Bu Eni sudah menyiapkan strategi atau model maupun metode pembelajaran yang akan Ibu Eni gunakan nantinya terkait dengan satuan waktu ini. Boleh ceritakan Bu boleh ceritakan secara singkat bagaimana fasilitas yang akan Ibu lakukan nantinya? Saya akan menggunakan benda-benda konkret yang mampu membuat siswa itu cepat untuk memahami. Saya juga menyediakan lembar kerja siswa atau LKPD untuk sebagai latihan mereka dan menyiapkan evaluasi mandiri pada akhir pembelajaran nantinya. Bagus sekali ya Bu Eni ya. Jadi Bu Eni sudah sangat mempersiapkan alat peraga itu ya, media-media yang akan Ibu gunakan besok, baik dari LKPD maupun alat evaluasi mandirinya ya. Nah, berarti di sini Bu Eni sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana Ibu sudah menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Ibu nanti. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Bu Eni nanti mengatasi siswa yang kurang mampu dalam pembelajaran nanti. Boleh ceritakan? Saya akan membagi siswa dengan beberapa kelompok.
sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk siswa yang sudah lebih paham, saya akan memberikan LKPD yang lebih menantang, sedangkan siswa yang belum sepenuhnya memahami, saya akan memberikan LKPD yang mudah atau yang simpel saja bagi anak yang kurang. Oke, jadi Si siswa yang kurang mampu atau kurang cepat menangkap, saya akan mendampingi mereka terkait dengan memberikan arahan kembali dalam menentukan arah jarum jam menggunakan benda konkret nantinya. Jadi Bu Eni sudah punya pandangan lah ya, pandangan yang sedetail mungkin untuk pembelajaran yang akan Ibu bawakan nantinya. Nah, pembelajaran yang akan Ibu bawakan nantinya baik dari segi LKPD, model pembelajaran, metode, ataupun alat peraganya, apakah sudah selesai Bu? Sudah Bu, sudah ada beberapa selesai dan saya tinggal sedikit lagi menyelesaikan. Oke, nah kapan kira-kira ini rencananya akan Bu Eni selesaikan? Setelah ini saya akan selesaikan semuanya. Baik, nah apakah dalam menyelesaikan semuanya Bu Eni memerlukan bantuan dari guru atau bantuan dari siswa? Saya akan memerlukan bantuan dari rekan-rekan sejawat untuk membimbing saya dalam membuat LKPD, dan saya juga perlu bimbingan dari Ibu Ayu dalam menyiapkan media-media pembelajaran nantinya. Sudah saya harapkan Bu Ayu bisa membantu saya dalam menyediakan media pembelajaran tersebut. Iya, baik Bu. Jika memang Ibu perlu bantuan saya sangat bersedia untuk membantu Bu Eni dalam menyediakan semuanya, baik dari LKPD maupun media-media pembelajarannya nanti. Tadi Bu Eni sudah menentukan strategi atau bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar siswa dan cara mempersiapkan media-media pembelajarannya. Nah, saya ingin tahu nih, ada tidak kompetensi yang akan Ibu kembangkan terkait dengan pembelajaran ini? Nah, kalau ada, coba boleh Ibu jelaskan kompetensi pengembangan apa yang Ibu akan kembangkan nantinya? Baik, di sini saya ingin mengembangkan area pengetahuan intelektual saya, Bu. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak itu dengan lebih jelas supaya anak itu dapat menangkap pembelajaran itu dengan lebih jelas, dengan baik, sehingga mereka bisa memahami apa yang saya jelaskan. Karena biasanya pembelajaran yang menggunakan uang, benda konkret dan media lainnya bisa membantu pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian dalam sosok emosional, di mana siswa itu akan beragam. Nah, siswa sering sekali menganggap bahwa matematika itu sulit. Nah, anak-anak itu pasti sering mengatakan bahwa, Bu, susah kali matematikanya. Nah, kayak mana caranya, Bu? Nah, padahal di situ kita sudah menjelaskan secara berulang-ulang kali, dan disinilah timbul emosional guru yang memuncak karena kesal. Kenapa siswa ini tidak paham-paham terus? Nah, disinilah saya ingin mengembangkan sosial emosional saya untuk bisa lebih mengontrol diri saya, untuk lebih sabar menjelaskan atau membuat siswa itu lebih bisa cepat memahami pembelajaran yang saya bawakan nantinya. Oke, luar biasa ya Bu Eni ya. Jadi yang saya tangkap di sini adalah Bu Eni ingin mengembangkan kompetensi mengajar terkait dengan kompetensi profesional Ibu ya, dimana kompetensi yang Ibu kembangkan nanti adalah kompetensi profesional dan kompetensi sosial emosional yang terkait dengan sosial dan kepribadian Ibu. Nah, dalam menghadapi keberagaman murid-murid tadi ya, dimana murid-murid kita kan berbeda, ada yang kemampuannya sedang, tinggi maupun yang rendah. Nah, pada saat observasi nanti saya akan membantu Ibu Eni
dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Nah, yang ingin saya ketahui, untuk mencapai kompetensi ini ada tidak strategi yang Ibu gunakan supaya kompetensi yang ingin Ibu capai ini bisa Ibu capai? Coba boleh dijelaskan, Bu? Strategi yang saya gunakan itu adalah lebih menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih baik lagi dan jauh lebih lengkap dari biasanya. Baik, seperti yang saya tangkap tadi bahwa Bu Eni akan menyediakan RKPD atau media-media pembelajaran sebagai strategi yang Ibu lakukan nanti untuk meningkatkan kemampuan siswa nanti. Ya benar Bu, dari RKPD media yang bisa nantinya membuat siswa itu lebih cepat menangkap, dan dari sini saya bisa mengembangkan kompetensi emosional saya sendiri. Iya, bagus sekali ya Bu Eni. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter anak itu kan berbeda-beda. Nah, saya mengapresiasi Ibu karena sudah melakukan hal yang tepat, di mana Ibu sudah memahami masing-masing siswa Ibu dalam pembelajaran ini, di mana Ibu membedakan LKPD sesuai dengan kemampuan siswa-siswa tersebut. Jadi walaupun berbeda kemampuannya, tetapi mereka tetap memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, berarti yang saya tangkap di sini adalah bahwa Ibu telah menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana ada pembelajaran konten yang tadinya Ibu akan membuat video pembelajaran seperti yang Ibu katakan tadi. Ada diferensiasi proses di mana anak-anak itu akan menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan, dan ada diferensiasi proses di mana anak-anak itu akan menyelesaikan evaluasi di akhir pembelajaran nanti. Sangat bagus sekali ya Bu Eni ya. Nah, di sini saya akan bantu Bu Eni dalam kegiatan rangkaian supervisi nanti, dan pada saat kegiatan observasi nanti semoga pembelajaran yang akan Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar dengan menerapkan semua apa yang Ibu katakan tadi di kelas sehingga siswa pun semakin paham dan mengerti dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu Eni sampaikan nanti. Dan ketika nanti kegiatan pembelajaran setelah selesai, pembelajaran yang Ibu bawakan itu telah selesai, saya akan berbincang kembali terkait dengan proses pembelajaran yang telah selesai Ibu laksanakan. Di situ nanti kita akan saling berkomunikasi tentang apa yang masih kurang dan apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira sudah siap nggak Bu? Dan kapan kira-kira nih rencana pelaksanaannya? Saya sudah siap Bu, dan pelaksanaannya akan dilakukan besok. Oke, baik, terima kasih Bu Eni. Luar biasa ya. Semoga apa yang diharapkan besok itu dalam melakukan pembelajarannya dapat berjalan dengan baik, sehingga anak-anak pun bisa memahami apa yang Bu Eni sampaikan. Terima kasih ya Bu Eni ya. Semoga besok tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa sama-sama melihat pembelajaran yang akan Ibu Eni lakukan besoknya. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih ya Bu Eni.